harus hemat, harus belajar hemat. Beda hemat sama pelit apa sih? Oh, wah pertanyaan sulit nih ya. Oke, halo Sobat Prakerja, balik lagi di podcast Jadi Bisa, sebuah podcast dari program Kartu Prakerja, program pemerintah untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja Indonesia dan bentuk bantuan pelatihan. Hari ini senang banget, saya Calvin, bisa balik lagi ketemu sama Sobat-Sobat Prakerja di sini. Dan di episode kali ini, kita bakal berkolaborasi sama salah satu partner dari program Kartu Prakerja, yaitu Dana Indonesia. Dan hari ini aku udah punya satu teman ngobrol santai hari ini adalah Mas Christopher Sebastian. Halo. Halo Mas, dan Mas Christopher Sebastian adalah sebagai Product Lead Manager dari Dana Indonesia. Yep. Boleh sapa teman-teman Sobat Prakerja, Mas? Halo teman-teman Sobat Prakerja, salam kenal ya. Oke, sip. Hari ini teman-teman, kita bakal ngobrolin satu topik yang pasti saya rasa relate banget nih sama teman-teman. Saya juga bakal ngerasa relate banget, karena kita bakal ngobrolin soal satu adalah manajemen keuangan. Gimana teman-teman ini bisa mengatur keuangan teman-teman supaya lebih lebih makmur lagi, lebih lancar lagi, lebih efisien lagi dalam mengatur keuangannya. Nah, Mas, kalau kita ngomongin Dana Indonesia, kan erat kaitannya sama Techfin. Dan Techfin ini tuh sekarang lagi booming lah ibaratnya, lagi banyak diomongin di mana-mana. Dan banyak nih teman-teman yang sekarang udah mulai memanfaatkan Techfin. Begitu juga dengan teman-teman penerima kartu prakerja gitu kan. Banyak yang tadinya belum punya akses ke layanan keuangan, jasa keuangan, tapi mereka akhirnya didorong untuk bisa lebih paham tentang jasa keuangan dengan adanya Dana sebagai partner dari program kartu prakerja. Nah, kalau kita ngomongin Techfin sendiri ini, teknologi finansial gitu kan, apa sih sebetulnya? Oke, sebenarnya cukup ini ya, mungkin lumayan simpel. Jadi sebenarnya adalah finansial yang kita digitalisasikan dengan teknologi gitu. Makanya saat kalau dulu kita lihat yang namanya finance itu semuanya itu berbasis operasional lah ya, saya bisa bilang. Mungkin kalau kita lihat ke 5 tahun lalu, 6 tahun lalu gitu, kalau kita mau buka rekening di bank misalnya, kita mau punya layanan keuangan, itu kita harus isi form, kita harus datang ke cabang, kita harus daftar Harus gitu. masukin uang pertama dulu Betul, gitu ya. betul gitu. Dan itu kan lumayan ribet lah ya gitu, kayak ya kadang-kadang kita kerja, atau kita tinggalnya juga misalnya di desa gitu kan, lumayan jauh ya dari kantor-kantor cabang gitu. Nah, jadi Techfin ini adalah service yang memudahkan atau membisakan supaya proses-proses operasional yang manual ini bisa dilaksanakan dengan teknologi gitu, secara online. Makanya kalau sekarang buka rekening itu juga sudah bisa online. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari approach Techfin lah ya gitu di market saat ini, seperti itu. Jadi sebetulnya tujuannya adalah dengan Techfin ini, satu tadi emang udah butuh gitu ya, emang udah perkembangannya ke arah sana, dan memang tadi kata kunci adalah memudahkan sebetulnya ya. Betul. Dari dulu yang sistemnya mungkin lebih ribet, lebih rigid, lebih banyak layernya, tapi sekarang bisa lebih lebih mudah, simple, betul. lebih simpel. Nah, kalau ngomongin Techfin dikaitkan sama manajemen keuangan, pengaturan keuangan. Sebetulnya seberapa besar sih dampaknya, manfaatnya dari Techfin ini ke pengaturan keuangan kita? Oke, jadi mungkin kalau saya bilang sangat besar ya sebenarnya dampaknya ya. Kenapa? Karena dari Techfin sendiri itu otomatis kalau kita menggunakan Techfin tanpa kita bicara misalnya spesifik untuk pencatatan atau apa. Tapi kalau kita menggunakan Techfin itu semua pengeluaran dan pemasukan keuangan kita itu tercatat gitu. Jadi makanya dari situ aja itu udah istilahnya udah membantu banget lah ya gitu. Jadi di situ memang dengan adanya itu sendiri aja udah memudahkan kita untuk memonitor, untuk memanage semua keuangan kita gitu. Belum lagi ada juga fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi atau perusahaan-perusahaan yang memang bergerak spesifik untuk personal finance management. Misalnya itu udah lebih spesifik lagi gitu. Itu bahkan memang khusus untuk kamu supaya bisa mengatur keuangan kamu lebih baik gitu. Jadi tentunya sangat ini banget sih, berguna banget sih gitu untuk memudahkan gitu. Dampaknya sebetulnya besar ya ke kehidupan kita untuk mengatur keuangan lebih gampang lagi dan lebih tahu lagi sebetulnya pos-pos mana nih yang paling banyak keluarnya. Betul. Pengeluaran per bulannya itu paling besar di mana gitu ya. Karena Betul. aku sendiri juga ngerasain, Mas, dengan adanya Techfin ini,
lebih mudah mengontrolnya dan lebih tercatat. Kalau dulu kita mungkin masih konvensional dengan uang kertas gitu ya. Kadang-kadang kita keluarin tapi kita nggak nyadar keluarnya kemana gitu ya. Sekarang udah bisa lebih tercatat gitu ya. Betul, itu kita baru bicara pencatatan ya. Belum nanti step berikutnya itu lebih ke arah layanan keuangan gitu, pinjaman, investasi, tabungan, asuransi, itu merupakan satu langkah ke depannya dari Techfin yang basic gitu. Nah itu bahkan itu memudahkan kita lebih lagi gitu, itu membantu lagi nggak cuma kita memonitor, tapi juga kita mengatur atau merencanakan keuangan kita ke depannya seperti apa. Layarnya masih banyak. Betul sekali. Oke. Nah, kalau kita ngomongin anak muda. Anak muda, karena kan teman-teman prakerja ini mungkin yang ngedengerin podcastnya ini adalah teman-teman yang mungkin di usia 24, usia sampai 35 mungkin. Dan banyak teman-teman ini yang mungkin masih di tahap adalah baru punya uang pertama kali. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin pengaturan keuangan, money management gitu, kapan sih kita harus mulainya? Oke. Pertanyaan ini jawabannya cukup klise ya, tapi jawaban yang paling tepat sebenarnya semudah mungkin, se-early mungkin, sedini mungkin, betul. Jadi kalau misalnya kita masih sekolah pun, kita dapat uang jajan dari orang tua kita, gitu sebenarnya kita udah bisa mulai melakukan pengaturan keuangan di situ. Kayak misalnya kita dapat uang jajan harian, tapi kita mau beli sesuatu yang lebih lah, misalnya paling simpel kita mau beli gadget gitu. Di situ kita dengan kita mulai menabung, itu juga udah mulai bentuk dari pengaturan keuangan. Jadi sedini mungkin itu semakin baik sih, karena itu akan membiasakan ke depannya nanti sampai tua juga akan bisa begitu. Gitu. Bisa karena terbiasa. Betul. Jadi itu penting gitu ya. Jadi dicatat gitu ya sama teman-teman, ketika kita udah punya kesempatan megang uang, saat itulah kita harus belajar sebetulnya. Benar. Jadi jangan nunggu sampai, aduh harus ada gaji pertama dulu nih. Kalau saya rasa sih enggak gitu. Justru dibiasakan sejak dini itu pasti akan memudahkan ke depannya. Oke. Nah, itu kan tadi kapan memulainya. Mungkin banyak teman-teman juga yang masih bingung. Sebetulnya ketika kita memulai mengatur keuangan, apa sih rumus yang paling mudah yang bisa kita gunakan nih untuk memulai dan mengatur keuangan dengan sederhana? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara rumus itu banyak ya. Jadi teman-teman di luar sana ada yang punya teori masing-masing, tergantung posisi dan juga tergantung agama, itu juga ada gitu. Jadi ada proporsinya masing-masing. Ada gitu. Ini ya apa ya? Banyak ini ya, banyak penyebabnya, banyak faktornya gitu. Betul. Ya. Tapi yang paling mudah saya rasa itu biasanya kita pakai yang namanya 50 banding 30 banding 20. 5, 3, 2. Nah, jadi 5 itu apa? 5 itu adalah rasio pengeluaran untuk hal-hal yang kamu butuhkan. 3 adalah rasio pengeluaran untuk hal-hal yang kamu inginkan. Jadi kamu belum tentu butuh, tapi kamu ingin nih. Gitu. Yang 2 itu adalah rasio tabungan. Gitu. Jadi kita paling umum biasanya paling simpel pakai 532 ini. Jadi mungkin kita nggak usah pusing-pusing gitu, apakah kurang, apakah lebih gitu. Kita start dulu aja dari 532, nanti seiring penghasilan bertambah atau seiring nanti kita jadi berkeluarga, itu nanti kita akan bisa mengatur lagi dengan lebih baik gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Sebenarnya itu yang paling simpel di situ. Tapi dalam praktek kan tadi kita udah punya rumusnya nih, 532 itu tadi. Tapi dalam praktek kan kadang-kadang susah. Kalau dari pengalaman Mas Pri sendiri, yang paling susah tuh di bagian mana sih? Nabung sih paling susah. Nabung, ya? Pasti paling susah itu nabung. Nah, tapi kita siasati sih. Jadi biasanya kalau saya dapat dulu gitu saat saya juga baru pertama kali kerja, dapat penghasilan pertama gitu, kayak rasanya kayak banyak kayak uangnya, kayak dulu paling uang jajan berapa sih? Gitu. Iya bener gitu kan. Terus jadi kayak ya udah nih pakai beli itu. Nah, itu ke depannya itu mungkin nanti kurang baiknya adalah itu nggak scalable gitu, karena kita nggak bisa selamanya kita pakai terus semua uang kita gitu. Tabungan itu harus ada gitu. Cara paling simple mensiasatinya ya kita tabung harus nomor 1 dulu. Pada saat kita terima uang, itu langsung kita sisihin dulu buat tabungan gitu. Nanti tabungan itu apa mungkin kita bisa discuss ya, kan tabungan itu kan definisinya luas banyak gitu. Lagi. Betul. Nah, tapi pokoknya kita sisihin dulu lah ini untuk tabungan si 20 tadi, si 20%. Nah, yang 80% ini barulah kita pakai lah gitu. Nah, itu kan berarti
udah berstrategi gitu ya. Ada nggak sih strategi lain yang bisa diterapin juga nih sama teman-teman ketika ngatur keuangan? Oke, jadi tadi strategi pertama kan kita nabung dulu ya. Nabung dulu gitu. Betul. Nah, kalau strategi lain itu sekarang masalah yang 80% nih. Gimana sih caranya kita menstrategikan supaya ini tuh pas gitu, misalnya ini nggak lebih. Nah, itu kalau dari saya sendiri sih, mulai yang paling simple itu melakukan budget planning ya. Jadi kita merencanakan budget kita bulanan. Misalnya, contohnya nih, misalnya saya penghasilan 5 juta, itu kita udah sisihkan 20%, berarti 1 juta sudah nggak ada kan, sisa 4 juta lagi. Nah, dari 4 juta ini gimana nih kita bagi-baginya gitu. Jadi strateginya kita misalnya alokasikan untuk si 4 juta yang tersisa itu misalnya 1 juta dipakai untuk makanan, misalnya 1 juta dipakai untuk beli pakaian lah ya, gitu misalnya 500.000 untuk rekreasi. Nah, jadi kita lakukan perencanaan keuangan seperti itu, gitu. Jadi kita mungkin kesulitannya, tantangannya adalah kita harus selalu mencatat jadinya. Nah, makanya beberapa aplikasi itu di Dana sendiri pun kita ada fitur yang namanya budget planner. Budget planner. Betul. Jadi kita nggak usah repot-repot nyatet nih, selama kita pakai itu akan selalu tercatat gitu, kayak pengeluaran kita di mana aja. Nanti di akhir bulan kita bisa lihat, oh sebenarnya pengeluaran kita udah pas belum sih? Apakah bener 50 kebutuhan, 30 keinginan, atau udah kebalik malah 50 keinginan, 30 kebutuhan nih gitu. Nah, dari situ itu salah satu strateginya itu untuk mengatur pengeluaran. Nah, untuk tabungan sendiri itu juga ada strateginya sendiri sebenarnya. Jadi dari tabungan itu kita ada yang bilang kita biasa bagi 3 lah, paling mudah itu 3. Itu ada dana darurat, kedua asuransi, mungkin teman-teman kalau dengan asuransi kayak apaan sih asuransi gitu. Ketiga baru investasi. Ya, urutannya seperti itu. Jadi uang yang kita tabungkan itu harus masuk ke dana darurat dulu. Setelah kita punya dana darurat, berikutnya yang kita harus lakukan adalah melindungi aset kita. Melindungi aset kita bagaimana sih? Dengan cara membeli asuransi. Nah, dari membeli asuransi, baru kalau kita sudah punya asuransi yang dasar untuk kehidupan kita sehari-hari, itu baru kita melakukan investasi dari sisanya. Seperti itu sih. Jadi strateginya sebetulnya simple, terdengar simple, tapi mungkin kalau dipraktekin agak sulit juga, tapi bisa tetap dipelajarin dan teman-teman harus tetap mau juga berkembang gitu ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin tadi dengan pembagian-pembagian itu, budgeting, berarti nggak cuma perusahaan nih yang punya budget, tapi kita juga harus sudah punya budget gitu kan. Betul. Nah, gimana kita mengatur prioritasisasi dari budget yang kita punya? Oke. Kalau prioritas sendiri sih, kalau misalnya saya personal ya, saat saya buat budget itu saya pokoknya pastikan dulu yang harus dulu lah setiap bulan. Misalnya kalau kita rutin gitu ya, yang rutin, betul. Misalnya kos-kosan atau ya domisili lah ya gitu. Apakah itu bentuknya rental atau kos gitu. Lalu kedua transportasi gitu. Itu kan kita bisa hitung ya. Misalnya kayak satu hari kita ngantor, kita tuh kira-kira kalau naik transportasi umum lebih mudah ya, kita naik kereta sekali jalan berapa sih gitu, itu kita hitung, kita bisa dapat nih kira-kira sebulan tuh berapa pemakaiannya. Jadi mendasar dulu domisili, transportasi, makanan sehari-hari. Nah itu kalau udah kita dapat, baru nanti sisanya kita coba atur lagi nih lebih dalam gitu. Untuk pengeluaran yang lain-lain pun, kalau saya personal saya bahkan budgetin sampai misalnya ya bayar listrik berapa gitu, bayar air berapa. Terus untuk pengeluaran keluar pun, untuk rekreasi saya berapa, untuk yang untuk orang tua berapa, misalnya untuk makan sama temen berapa, itu semakin spesifik semakin baik sih. Kira-kira kayak gitu sih. Berarti kurang lebih ada banyak komponen yang perlu dipikirin ketika kita mengatur keuangan. Bener. Selain yang tadi disebutin, ada lagi nggak sih komponen lain yang kita perlu pikirin nih ketika kita ngatur keuangan? Selain tadi yang pengeluaran memang rutin gitu ya. Dan tadi ada dana darurat, ada asuransi, ada investasi gitu. Ada lagi nggak yang komponen lain yang perlu dilihat nih sama teman-teman ketika mereka atur keuangan mereka? Oke, nah satu komponen yang menurut saya mungkin teman-teman suka punya miskonsepsi adalah hutang. Hutang. Betul. Jadi tadi udah ada pengeluaran reguler, ada tabungan atau investasi, ada hutang nih. Gitu. Nah, seringkali orang-orang merasa kalau dia mengajukan hutang atau mengajukan pinjaman itu sebagai pendapatan tambahan, gitu. Jadi salah konsep gitu ya. Betul. Padahal kan hutang itu harus dibayar, gitu. Nah, jadi hutang itu juga sesuatu yang kita harus pertimbangkan. Hutang itu pada umumnya secara prakteknya itu seharusnya tidak boleh lebih dari 30% dari
pendapatan bulanan kamu gitu. Jadi kalau misalnya pendapatannya 5 juta, ya jangan hutangnya buat beli iPhone 2 juta per bulan gitu. Itu nanti akan menyusahkan kamu ke depannya gitu. Nanti karena kita kan nggak ada yang tahu ya ke depannya seperti apa ya. Tadi dana darurat itu penting, tapi selain dana darurat juga misalnya dari bulan ke bulan misalnya tiba-tiba sakit atau tiba-tiba apa, itu kan kita nggak bisa pakai dana darurat, tapi kan kita juga harus ada uang yang ready gitu, yang siap langsung dipakai gitu. Jadi makanya hutang itu biasanya suka terlupakan, dianggapnya pendapatan, padahal itu juga sesuatu yang kita harus perhatikan dan batasi gitu. Perlu ada rasio yang dijaga gitu ya. Betul. Jangan sampai kelebihan dan kita akhirnya nggak bisa bayar utang itu sendiri gitu. Benar, ya. benar. Nah, kalau kita ngomongin utang, terus kemudian pendapatan, terus kemudian tadi ada hiburan. Nah, kan banyak nih teman-teman, terutama di usia muda gitu ya. Dengan sekarang adanya Tevin, dengan sekarang adanya banyak pilihan jasa keuangan gitu. Kita tuh kayak kadang seringkali punya rasa untuk coba-coba. Semuanya dicoba. Semua jasa keuangan dipakai karena mungkin dengan promonya masing-masing gitu kan. Betul. Yang pada akhirnya kita sebetulnya punya banyak akun, punya banyak rekening gitu. Nah, gimana sih cara kita ngebagi rekening-rekening itu menjadi kantong-kantong untuk keuangan kita? Mengaturnya gimana sih? Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kantong-kantong ini lebih ke arah tabungan ya, kalau menurut saya pribadi gitu. Jadi gimana sih kita pisahkan uang yang kita mau tabung ke kantong-kantong yang ada? Karena sekarang di Techfin itu kan juga banyak player Techfin yang memprovide misalnya aplikasi investasi dan itu juga berbagai macam gitu. Nah, jadi di sini sebaiknya itu tabungan itu kita masukkan ke kantong-kantong, dalam arti misalnya saya punya kantong untuk pendidikan saya. Saya punya kantong untuk traveling. Saya punya kantong misalnya kalau ada yang udah berkeluarga untuk nanti anak saya kalau lahir ada juga gitu. Masing-masing itu harusnya ada kantongnya. Kenapa kita lakukan kantong-kantongan? Yang kita mau hindari itu adalah kita sudah menabung, tapi nanti tabungan itu malah dipakai untuk sesuatu yang mungkin kurang berguna ya. Gitu. Tabungan dipakai juga untuk pengeluaran. Betul. Jadi kita nabung misalnya 10 juta, terus di akhir tahun kita pakai 10 juta buat liburan gitu. Jadi kayak percuma aja nabung gitu karena anggapannya. Lagi gitu ya. Betul. Jadi untuk liburan misalnya boleh ada, tapi itu harus ada kantongnya sendiri gitu. Nah, makanya di Dana juga kebetulan kita punya fitur namanya Dana Goals gitu. Itu juga salah satu untuk membantu teman-teman tuh supaya bisa bikin kantong-kantong ini sih gitu. Jadi pakai Dana Goals tuh teman-teman bisa bikin kantong untuk liburan, kantong untuk beli gadget, kantong untuk pendidikan, dan masing-masing itu nanti ya ditumpuk masing-masing ya, ditambahin masing-masing, dan itu nggak saling satu kantong dan kantong lain tuh nggak bisa dipakai bersamaan gitu. Nah, dari situ jadi lebih mudah pasti mengaturnya. Jadi kita udah punya set tujuan-tujuan tertentu yang akhirnya kita punya goals untuk memenuhi itu gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai uangnya kecampur akhirnya nggak ada tujuan yang tercapai gitu. Benar. Tujuan itu paling penting sih memang. Jadi kalau kita nabung itu harus ada tujuannya lah gitu. Jangan cuma nabung kayak ya udah sisihin uang aja gitu. Jadi kita harus ngerti kayak kita mau buat apa sih, targetnya itu berapa sih gitu. Kayak jadinya kita tahu berapa banyak yang kita harus tabung gitu. Ya, nabung kebanyakan juga saya bisa bilang kurang baik gitu. Teman-teman yang nabung kebanyakan kadang-kadang tuh ada yang kayak dia rasionya tadi kan 50-30-20, ini 50 kebutuhan, 50 tabungan misalnya kayak gitu. Jadi dia nggak ada nih untuk keinginan dia itu sama sekali nggak ada. Jadi hidup tiap hari itu stres gitu, kayak kerja, pulang, makan, besok kerja, pulang, makan gitu. Sepanjang tahun kan nggak oke juga ya gitu. Kita juga harus ada ya untuk keinginan sendiri itu berapa gitu. Nah, kalau Mas Kris sendiri nih, pribadi gitu ya. Gimana sih Mas Kris memanfaatkan tabungan tadi? Kan tadi Mas Kris bilang jangan sampai juga tabungannya terlalu banyak, tapi kita nggak tahu memanfaatkan gimana. Kalau Mas Kris sendiri tabungannya ini biasa dimanfaatin untuk apa? Dan perlu nggak sih kita punya diversifikasi dari sisi tabungan ini? Oke. Jadi kalau tabungan saya biasanya umumnya saya bagi dulu ya. Jadi mana yang memang untuk mungkin masa depan yang belum pasti, itu misalnya kayak untuk
anak. Itu kan kita juga nggak tahu ya, nanti 5 tahun, saya punya anak tahun depan, 5 tahun ke depan kan nggak tahu kapan. Nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan kapan gitu. Itu untuk anak misalnya. Jadi ada yang belum pasti, ada juga yang misalnya udah pasti. Saya misalnya tahun depan saya mau deh liburan sekali ke Bali. Atau misalnya saya tahun depan pengen ganti handphone nih, atau mau ya beli motor, beli mobil gitu. Jadi saya bagi dulu yang pasti mana, yang nggak pasti mana. Nah biasanya yang pasti, yang sudah pasti saya tahu itu biasanya cukup mudah. Jadi saya udah tahu, misalnya saya mau beli handphone 5 juta nih. Dan saya mau beli handphone 5 juta, saya mau nabung berapa lama targetnya? Misalnya 10 bulan gitu. Berarti per bulan saya harus nabung 500.000, 500.000, 500.000, 500.000 gitu. Jadi kan jelas gitu ya. Jadi oke, per bulan saya nabung untuk ini 500.000 aja cukup gitu. Itu nanti dibagi-bagi semua. Tadi ada untuk motor, untuk liburan, itu udah punya targetnya semua. Nah baru sisanya nih, sisa kita tabungan kita, ini saya masukkan ke yang nggak pasti ini gitu. Tapi itu juga saya dari awal udah potong dulu ya, pokoknya sekian persen ini tabungan, nggak boleh lebih gitu. Saya juga nggak mau stres gitu. Dari situ baru dibagi-bagi lebih lanjut berdasarkan target gitu sih. Jadi pembagian penting ya, nggak cuma sekedar ngumpulin, tapi kita harus tahu juga nih pemanfaatan untuk apa gitu ya. Bener. Nah, kalau kita ngomongin tadi yang paling menarik adalah sebetulnya dana darurat. Dana darurat itu sebetulnya satu konsep yang sebenarnya konsepnya mudah. Kalau saya pribadi ngerasanya mudah. Nggak tahu nih teman-teman sobat prakerja apakah merasa mudah juga apa enggak. Cuma kalau saya lihat di luar sana gitu ya, banyak pertanyaan soal dana darurat ini sebetulnya dana untuk apa sih? Darurat itu tuh kondisi yang seperti apa sih? Dan pemanfaatannya tuh kayak gimana? Oke. Nah mungkin kalau kita ngobrol hal ini 3 tahun lalu, mungkin akan lebih sulit menjelaskannya. Tapi karena 2020 kita ada COVID, itu sebenarnya paling gampang sih. Kita ambil contoh dari situ. Case paling mudah gitu. Kayak maksudnya kita lihat gini deh, di bulan Desember 2019 gitu ya. Saya bulan Desember 2019 itu saya ke Lombok. Kita lagi bareng teman-teman rame-rame gitu. Apakah pernah kepikir gitu kayak ini kayaknya dalam 2 bulan lagi kita semua lockdown di rumah masing-masing gitu. Itu kan nggak pernah ya gitu. Kayak semua orang saya yakin nggak ada, bener nggak ada gitu. Nggak mungkin ada di skenario 2 bulan lagi kayaknya bakal tutup nih semua gitu. Nah itu contoh paling gampang. Jadi disitulah dana darurat itu sangat diperlukan. Nah mungkin kalau teman-teman yang bisa dibilang kerja kantoran, misalnya masih ada pekerjaan WFH segala macam, itu mungkin ya relatif gitu-gitu aja lah. Tapi mungkin kalau teman-teman yang kerjaannya di lapangan, misalnya driver Grab, driver Gojek gitu, kayak kebayang nggak sih dari punya pendapatan tiba-tiba dalam satu titik hilang semua, nggak ada, drop semuanya. Nah disitulah dana darurat itu penting gitu. Dana darurat itu berdasarkan teorinya itu adalah uang yang harus kamu sisihkan apabila supaya kamu bisa survive selama kamu tidak memiliki pekerjaan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin driver Grab Gojek terus dia nggak punya kerjaan, dia harus bisa survive nih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai dia bisa menemukan pekerjaan barunya gitu. Jadi biasanya memang kita hitungnya at least 3 bulan penghasilan bulanan. Kalau gajinya 5 juta berarti at least 15 juta, baiknya itu 6 kali. Jadi tadi 5 kali 6 30 juta. Itu paling baik lah, karena itu berjaga-jaga ya, kita juga nggak ada yang tahu ya, COVID juga kemarin lama gitu, kayak nggak cuma 2-3 bulan, itu bisa sampai berbulan-bulan. Dalam masa-masa itu kan kita nggak punya penghasilan, tapi kan kita tetap punya kebutuhan, keluarga punya. Nah di situ dana darurat itu baru perlu dipakai sih. Gitu. Jadi sebetulnya peran dana darurat ini sangat vital gitu ya, untuk menjaga kita tetap aman gitu ya. Bener. Tadi kata kuncinya aman. Aman, bener. Jangan cuma sekedar punya uang tapi tidak aman. Betul. Kayak sekarang kan juga kan lagi isu-isu ya kayak mau krisis segala macam gitu. Nah itu juga kita nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu skenario kedepannya apa gitu. Apakah memang nanti ekonomi akan crash misalnya, terus sekarang semua harga makanan jadi naik. Itu kan juga sesuatu yang kita nggak bisa prediksi gitu. Memang kata kuncinya itu supaya kita aman ke depannya gitu sih. Nah, itu juga menarik sebetulnya. Ketika kita ngomongin krisis, kita ngomongin COVID gitu kan, itu sesuatu yang nggak pasti. Dengan dana darurat itu kita menjadi aman gitu ya. Tapi sebetulnya tanpa kita melihat itu, seberapa penting sih kita punya spare atau cadangan uang yang panjang gitu kan, jangka panjang. Dan ketika kita ngomongnya sebagai single nih misalkan, single gitu ya, manusia yang masih single, apa sih sebetulnya prediksi-prediksi yang perlu kita siapin dari segi keuangan? Oke. Nah mungkin
Kalau misalnya teman-teman masih single, belum berkeluarga ya, biasanya kita lihat yang paling cepat ke depannya apa sih gitu. Misalnya kalau nanti saya berkeluarga, saya punya istri, misalnya saya harus pindah dari kosan saya yang cuma nggak tahu 20 meter persegi gitu misalnya, jadi ke rumah yang misalnya bisa 50-60 meter persegi gitu. Nah, di situ kan kita sudah ada nih kira-kira bayangannya ya. Jadi kita selalu lihat kayak, kalau dari saya pribadi itu, saya nggak terlalu ngelihat jauh ke depan gitu, kayak apakah nanti ada krisis atau apa, tapi lihatlah yang paling dekat dulu aja ada apa sih gitu. Apakah itu pernikahan, apakah itu memang ya, kendaraan gitu. Nah, dari situ baru kita merencanakan investasi kita lah gitu, atau tabungan kita gitu. Nah, untuk itu pun juga kita, karena kita sudah tahu targetnya berapa dan targetnya berapa lama ke depan biasanya, perkiraan lah ya gitu. Saya nikah berapa tahun lagi sih kira-kira gitu. Apakah 2 tahun, 3 tahun, kan nggak mungkin besok gitu tiba-tiba nikah ya. Nah, kalau kita sudah dapat bayangan itu akan memudahkan kita untuk melakukan perencanaan tabungan, atau biasa orang-orang bilangnya investasi gitu. Jadi supaya uang yang kita tabung itu nggak hanya ngendap saja, tapi juga menghasilkan bunga atau buah lah ya gitu. Kayak ada pengembaliannya nih, ada returnnya, benefitnya untuk kita gitu. Nah, tergantung dari tujuannya apa, produk investasi yang harus dipilih itu juga biasanya beda-beda gitu. Kalau misalnya tadi dana darurat itu saya kategorikan sebenarnya termasuk investasi juga bisa ya gitu. Cuma dana darurat ini itu biasanya dimasukkan ke aset-aset yang misalnya mudah dicairkan gitu. Jadi kalau ada emergency saya bisa tarik besok gitu, nggak usah nunggu gitu. Makanya untuk dana darurat ini misalnya ya saya pilih aset-asetnya yang relatif pergerakannya itu stabil gitu. Misalnya deposito, atau misalnya reksadana pasar uang gitu. Jadi stabil mau saya tarik. Saya kalau tarik bulan depan sama tahun depan, anggapannya kayak saya nggak rugi gitu. Nah, kalau untuk yang jangkanya lebih panjang, biasanya kita bisa bermain dengan aset investasi yang lebih beragam. Gitu. Apakah itu saham, apakah itu emas, apakah itu reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, apakah itu surat hutang, itu bisa karena jangkanya lebih panjang, itu kita bisa lebih mengurangi resiko kita lah kalau kita taruh di sana. Bayangannya gampangnya, kalau misalnya kita masukkan uang ke saham, terus pada hari, misalnya sebulan ke depan harga sahamnya turun, terus tiba-tiba COVID, itu kan kita rugi ya jadinya ya gitu kan. Jadi makanya dana darurat itu simpennya yang stabil aja. Kita tarik bulan depan tetap untung-untung aja gitu. Nah, kalau tadi case-nya dimasukin ke saham, itu yang lama deh gitu. Kita biarin 5 tahun dia berkembang gitu. Nanti dalam sepanjang tahun ada naik turun juga nggak masalah. Asalkan akhirnya tetap naik gitu, misalnya seperti itu. Itu akan lebih mudah lah untuk kita untuk bisa dapatkan keuntungan ke depannya. Berarti dilihat lagi ya sebetulnya dari masing-masing instrumen keuangan ini, apalagi resikonya, dan sebetulnya penggunaannya untuk apa gitu ya. Betul. Jadi yang paling penting adalah kita harus mengerti dulu tujuan kita menabung untuk apa dan berapa jumlahnya kalau bisa. Nah, dari situ baru kita petakan ke aset-aset yang memang sesuai dengan tujuan kita tersebut. Gitu. Jangan sampai tujuan dan asetnya itu salah gitu sih. Oke. Nah, itu penting banget. Nah, aku jadi kepikiran satu pertanyaan yang sebetulnya aku nggak siapin di daftar pertanyaan. Oh, oke. Cuman ini rasanya jadi relate banget nih sama teman-teman sobat pekerja mungkin yang masih muda-muda gitu. Ada satu topik yang beberapa tahun ini tuh jadi satu highlight gitu, soal sandwich generation. Oke. Nah, gimana kita perlu memandang sandwich generation ini, dan gimana sih untuk teman-teman yang menjadi sandwich generation, menjadi orang yang punya tanggung jawab itu, gitu ya. Apa sih sebetulnya yang perlu mereka pikirkan terkait si pengaturan keuangan ini? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai sandwich generation ya, itu pengaturan keuangannya itu harus lebih ketat lagi kalau menurut saya. Jadi tadi mungkin rasio 50-30-20, jadinya ada rasio tambahan misalnya 40-30-10-20 gitu misalnya. Ada 10% lain yang memang kita sisihkan khusus untuk mensupport ya dependence kita lah gitu, orang tua kita gitu misalnya. Itu mulai dari situ sampai perencanaan yang lebih detail, misalnya asuransi. Jadi saya tahu mungkin teman-teman prakerja juga pernah dengar kalau asuransi itu kesannya negatif gitu ya. Kayak kesannya
ngambil uang aja gitu ya. Bener, kayak buruk gitu. Kayak ini saya masukin uang, 10 tahun lagi hilang uangnya gitu. Tapi sebenarnya menurut saya itu teman-teman mesti mengerti dulu sebenarnya produk asuransi yang teman-teman masukin tuh apa sih gitu. Nah, sebagai sandwich generation, menurut saya itu penting banget asuransi. Kenapa? Orang tua kita udah tua misalnya. Orang tua kita udah tua, ya biasanya seiring usia berjalan penyakit itu juga datang gitu ya. Amit-amit sih gitu. Amit ya. Tapi Sampai betul, tapi umumnya kan begitu ya gitu. Makanya jadi kita harus mulai istilahnya menabung nih untuk kesehatan orang tua kita nanti gitu. Kita juga nggak mau kan orang tua kita sakit terus ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dia menderita gitu. Kita pengennya kan dia masuk rumah sakit sembuh gitu ya. Nah jadi ini perannya asuransi itu sebenarnya di situ. Cuma jadi kita keluarkan uang setiap bulan atau setiap tahun yang jumlahnya sedikit itu untuk menanggung biaya-biaya yang nantinya tuh bisa lebih besar lagi gitu. Jadi menurut saya pokoknya penting banget ya. Saya dan istri saya itu kemarin dalam 2 tahun terakhir sebelum kami menikah, kami mendorong semua orang tua kami pokoknya harus punya asuransi ya gitu. Wajib punya pokoknya gitu. Kayak kalau misalnya papi mami nggak mampu bayar, nggak apa-apa, kita yang bayarin aja. Yang penting papi mami mau dan papi tanda tangan gitu. Karena anggaplah kita punya asuransi. Kalau kita ada beberapa ya asuransi, ada yang kita istilahnya micro insurance sekarang. Itu murah gitu biayanya, lumayan. Kita kayak masukin mungkin satu tahun ya, mungkin 1 tahun 500.000 lah, ada yang segitu ya. Tapi itu ditanggung misalnya sampai 10 juta nanti gitu. Nah itu sebenarnya kan oke gitu. Kita kalau setahun 500.000 kita dapat 10 juta itu 20 tahun ke depan loh. Kalau misalnya kita 5 tahun kemudian sudah sakit, itu berarti kita udah cuma masukin 2,5 juta, tapi kita udah dapat 10 juta gitu. Nah jadi menurut saya sih strateginya seperti itu ya untuk sandwich generation. Jadi pokoknya yang penting orang tua kita lindungi dulu deh gitu. Nah setelah itu baru nanti orang tua sendiri juga ada kebutuhan apa nih gitu. Apakah memang karena sandwich generation tuh definisinya luas ya gitu. Ada yang benar-benar orang tuanya nggak bekerja, ada yang orang tuanya masih bekerja, masih punya penghasilan, tapi mungkin kurang cukup untuk hal-hal yang di luar kebutuhan gitu misalnya. Nah kalau misalnya memang butuh banget, nggak ada penghasilan sama sekali, ya berarti sebelum asuransi kita udah harus sisihkan dulu nih untuk per bulannya mereka gimana. Tapi kalau saya lihat case yang lebih umum itu sebenarnya mereka punya penghasilan, cuma memang nggak cukup aja gitu untuk nutupi kehidupan yang lebih gitu. Nah di situ baru asuransi dulu, baru kita lihat nih gitu. Pokoknya kita pengamanan dulu. Pokoknya kata kunci di sini aman. Dana darurat aman, asuransi aman, baru tabungan dan lain-lain setelahnya gitu. Jadi sebetulnya kata kunci sejahtera itu tuh bukan berlebihan, tapi aman. Betul banget. Kalau kita punya uang lebih tapi kita nggak aman juga percuma gitu ya. Benar. Dan sandwich generation tadi itu juga jadi salah satu alert juga sebetulnya ya untuk teman-teman yang ada di sandwich generation ini supaya lebih ketat tadi. Benar. Untuk pengaturan keuangannya. Nah, Mas terakhir. Kita dari tadi ngomongin Techfin gitu ya. Sebetulnya apa sih yang Techfin berikan privilege yang Techfin berikan nih ke teman-teman sekarang ini dalam pengaturan keuangannya supaya lebih mudah? Oke. Jadi kalau yang Techfin berikan itu sebenarnya yang paling simpel adalah semua barang yang tadinya ada di toko, semua barang yang tadinya ada di gudang yang kita nggak tahu apa, itu semua udah disajikan di depan teman-teman. Jadi teman-teman punya pilihan gitu. Jadi saya 10 tahun yang lalu saya juga nggak ngerti reksadana itu apa, saham itu apa gitu. Tapi sekarang semuanya udah ada di depan nih. Yes. Untuk teman-teman pakai sangat mudah, untuk teman-teman belajar sangat mudah. Ya jadi kalau udah mudah ya itu maksudnya kita juga harus pakai ya gitu ya. Jadi kunci dari Techfin sendiri itulah kemudahan gitu. Baik itu secara proses maupun secara pengetahuan, pengertian. Itu adalah value paling penting yang dibawa oleh Techfin ke masyarakat. Gitu sih. Jadi udah mudah sebetulnya, udah mudah, dan alasannya apa lagi kalau misalkan udah mudah gitu ya? Benar. Nah, Mas terakhir mungkin ada pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman sobat prakerja yang belum memanfaatkan Techfin untuk pengaturan keuangannya atau bahkan belum mengatur keuangannya, dan gimana sih caranya buat teman-teman ini bisa berhemat? Karena kita mungkin prediksinya kita akan menghadapi krisis, tapi hopefully tidak. Tapi berhemat itu jadi kata kunci yang sebetulnya bisa jadi penolong kita juga gitu ya. Benar. Boleh ke teman-teman sobat prakerja? Boleh, oke. Jadi kalau dari saya tipsnya ya, ini mungkin kalau teman-teman yang memang belum mencoba Techfin,
cobalah gitu ya. Jadi misalnya di Dana itu kita punya asuransi, kita punya investasi, kita punya kantong-kantong, kita punya budget planner. Jadi secara fitur tuh sebenarnya lengkap gitu. Dan itu mungkin nggak cuma Dana, tapi player Techfin lainnya punya gitu. Itu cuma kita harus oke deh kita coba gitu. Karena banyak yang mungkin skeptis gitu ya, kayak apa sih gitu, nanti duit saya hilang nggak ya gitu-gitu. Nah itu teman-teman menurut saya harus mau mencoba, tapi harus memilih juga mana sih platform yang kredibel gitu. Kayak kredibilitas itu bisa dilihat dari izinnya, apakah ada perizinan dari OJK, perizinan dari BI gitu. Nah, tapi yang paling penting teman-teman harus mau mencoba gitu. Itu satu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang memang misalnya belum mau mencoba nih, atau misalnya memang susah nih Kak gitu, di tempat saya tinggal semuanya pakai uang kertas gitu, gimana saya mau pakai cash gitu, gimana saya mau pakai Techfin gitu. Nah, itu paling gampangnya ya teman-teman harus mulai dari budget planning dulu sih gitu. Pokoknya pengaturan keuangan tuh dimulai dari mengatur apa yang kita punya gitu. Mau itu dicatat di buku misalnya, itu bisa dilakukan gitu. Asalkan kita mau. Kata kuncinya di sini mau. Mau. Betul. Jadi kita harus mau coba, kita harus mau memulai gitu, karena pengaturan keuangan itu penting banget. Teman-teman saya yang tidak biasa mengatur keuangan dari kecil itu sampai sekarang akan susah mengatur keuangannya. Teman-teman saya yang dari kecilnya udah hemat banget, nabung terus sampai sekarang itu jauh lebih mudah buat mereka gitu. Ya udah nabung 20%, biasa juga nabung gitu, gampang gitu sih. Terakhir deh, tadi ada kata kunci yang menarik juga kan. Harus hemat, harus belajar hemat. Beda hemat sama pelit apa sih? Oh, wah pertanyaan sulit nih ya, pertanyaan sulit. Oke, kalau menurut saya perbedaan hemat sama pelit itu ada di satu. Kalau ini menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi. Kalau orang yang pelit itu biasanya dia tuh cuma melihat dari kebutuhan sama tabungan. Dia nggak ngelihat keinginan dia sama sekali. Dia nggak memikirkan itulah gitu. Tapi kalau orang yang hemat itu dia mampu mengatur keuangannya, tapi dia ada keinginan dia pun yang dia bisa penuhi gitu. Tapi sama-sama ketat nih ya. Orang yang hemat dan pelit itu biasanya ketat, semuanya dicatat. Mereka tahu berapa yang harus dikeluarkan, itu harus ada. Gitu. Cuma perbedaannya di situ aja sih kalau saya lihat gitu ya. Teman-teman yang pelit tuh kelihatan gitu, kayak misalnya kalau kita mau makan siang keluar gitu, udah gue nggak mau gitu. Atau udah sampai restoran gue minum aja gitu misalnya. Ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja gitu. Pilihan juga kan? Pilihan juga sebenarnya gitu. Cuma biasanya terlihat di situ gitu. Nanti dikatanya, lu pelit amat sih gitu. Itu kadang-kadang bisa jadi kayak, enggak kok ini gue hemat. Ini gue udah ada, maksudnya gue nggak ikut makan sama kalian, tapi gue beli gadget kok di belakang misalnya kayak gitu. Tapi itu udah sesuai. Tapi kalau yang pelit tadi juga kayak, ya udah nggak beli gadget, nggak beli baju, tiap hari ngantor bajunya sama, diajak makan cuma beli minum gitu. Ya itu ada juga gitu. Kuncinya di situ sih. Pilihan sendiri-sendiri, gimana caranya mengamankan diri sendiri. Benar. Oke, sip. Mas, thank you banget. Thank you banget. Udah berbagi sama kita. Dan tadi kata kuncinya teman-teman, kemauan untuk belajar, kemauan untuk mulai, kemauan untuk bisa mengatur, dan kemauan untuk paham apa yang ada di keuangan kita sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman nggak paham, teman-teman nggak tahu, teman-teman nggak mau belajar. Itu sama artinya dengan bunuh diri. Benar. Nggak aman. Nggak aman. Nah, kata kunci yang kedua, aman ya. Aman gitu ya. Oke, sip. Teman-teman, Sobat Prakerja, kita nanti akan ada lagi 2 episode lagi bersama dengan Dana Indonesia. Di episode berikutnya kita akan bahas ngobrol soal keuangan untuk perempuan. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana bisnis bisa go digital dengan keuangannya. Sip. Thank you Mas Kris. Thank you banget. Thank you waktunya. Dan teman-teman jangan lupa tetap dengerin Podcast Jadi Bisa di Spotify, di Podcast Jadi Bisa, atau di YouTube Kartu Prakerja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.